Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah jamain. Amma ba'du, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat berserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah teman-teman mahasiswa kelas hukum acara peradilan agama. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita lagi. Bapak sebelumnya mohon maaf karena pada minggu-minggu sebelumnya tidak sempat untuk membuat video pembelajaran dikarenakan karena adanya kesibukan di fakultas untuk mempersiapkan akreditasi hukum tata negara. Mohon doanya semoga HTN terakreditasi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang kewenangan dari peradilan agama. Apa saja yang menjadi kewenangan dari pengadilan agama tersebut nanti akan kita jelaskan pada hari ini, sehingga paling tidak teman-teman punya gambaran misalnya tentang kewenangan relatif dan absolut dari pengadilan agama tersebut. Tapi Bapak sarankan kepada teman-teman untuk memperdalami lagi materi tersebut dengan membaca referensi-referensi yang ada baik buku maupun jurnal ataupun video-video pembelajaran yang ada di YouTube ataupun yang lain-lain yang untuk menambah wawasan pengetahuan teman-teman dengan kewenangan yang dimiliki oleh peradilan agama. Baik, terima kasih. Mari sama-sama kita simak video berikut ini. Baik, kita langsung saja ke materi perkuliahan kita pada pagi hari ini, yaitu tentang kompetensi peradilan agama. Pada dasarnya, kompetensi sering juga disebut kekuasaan dari peradilan itu sendiri. Dalam hal ini peradilan agama apa saja sih yang menjadi kewenangan ataupun kekuasaan dari peradilan agama? Menyangkut hal tersebut, paling tidak ada dua kompetensi yang dimiliki oleh peradilan agama. Yang pertama adalah kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Sebelum kita membahas apa itu kompetensi absolut maupun kompetensi relatif dari peradilan agama, di sini Bapak akan sedikit mengutip ataupun mengutip dari tulisan M. Yahya Harahap tentang tugas dan kewenangan peradilan agama, di mana yang pertama fungsi kewenangan mengadili, artinya bahwa peradilan agama adalah fungsinya juga mengadili sama dengan fungsi-fungsi peradilan pada umumnya. Fungsi yang kedua memberi keterangan, pertimbangan, nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah. Ini juga merupakan fungsi dari peradilan agama. Selanjutnya yang ketiga adalah kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang. Yang keempat, kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif. Yang selanjutnya bertugas mengawasi jalannya peradilan. Ini adalah tugas dari peradilan agama menurut Yahya Harahap. Baik, sekarang kita masuk ke pengertian dari kompetensi absolut. Yang tadi kompetensi relatif dan absolut yang ada pada peradilan agama seperti itu ya. Kompetensi relatif dalam peradilan agama telah diatur dalam pasal 18 ayat 1 HIR atau pasal 142 RBG Jungto pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, di mana dijelaskan bahwa suatu gugatan itu harus diajukan sesuai dengan daerah hukum tergugat berada. Itu kira-kira dasar hukumnya. Sementara kalau kita bahas apa sih kompetensi relatif pada peradilan agama seperti itu. Kompetensi relatif peradilan agama dalam arti sederhananya adalah kewenangan pengadilan agama yang satu tingkat atau satu jenis berdasarkan wilayah, gitu ya. Bapak ulangi, kompetensi relatif pengadilan agama adalah kewenangan pengadilan agama yang satu tingkat
atau satu jenis berdasarkan wilayah. Contoh, misalnya ya, Pengadilan Agama Kabupaten Magetan dengan Pengadilan Agama Ngawi, ataupun Pengadilan Agama Salatiga dengan Pengadilan Agama Boyolali. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Kabupaten Magetan, itu kan contoh pertama, dan Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi adalah satu jenis dalam satu lingkungan dan satu tingkatan, yaitu tingkat pertama. Ini adalah pengertian dari yang tadi kompetensi relatif ya. Kompetensi relatif yang berlaku pada setiap peradilan dilihat pada hukum acara yang digunakan gitu. Dalam hal ini, pengadilan agama dalam hukum acaranya adalah hukum acara perdata. Hal ini sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menerangkan bahwa dalam peradilan agama berlaku hukum acara perdata yang berlaku di peradilan umum. Jadi pada dasarnya pengadilan agama, hukum yang berlaku di dalam pengadilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan umum. Jadi inilah dasar ataupun inilah gambaran tentang peradilan agama. Untuk itu, dasar kompetensi relatif pengadilan agama adalah pasal yang tadi Bapak telah jelaskan, pasal 118 ayat 1, jungto pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, di mana dijelaskan pertama bahwa apabila terdapat dua tergugat, maka gugatan boleh diajukan pada salah satu dari dua daerah tergugat berbeda. Yang kedua, apabila tergugat tidak diketahui, gugatan diajukan pada daerah penggugat. Dan yang ketiga adalah apabila ada tempat tinggal yang disebut dalam satu akad, maka gugatan diajukan pada tempat yang dipilih dalam akad tersebut. Itu adalah pengertian dari kompetensi relatif dari pengadilan agama. Yang selanjutnya itu kompetensi absolut. Kompetensi absolut ini diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 tentang peradilan agama, serta asas personalitas keislaman menjadi dasar kompetensi absolut pengadilan agama dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara. Yang pertama adalah perkara perkawinan. Ini merupakan adalah kewenangan absolut dari pengadilan agama. Yang kedua adalah waris. Apabila ada sengketa waris, ini kalau yang tentu ini asas personalitas keislaman ya teman-teman ya. Harus digaris bawahi bahwa ini asas personalitas keislaman. Yang ketiga adalah masalah wasiat. Yang keempat hibah. Yang kelima wakaf, yang keenam zakat, yang ketujuh infak, dan kedelapan sedekah. Sedangkan yang kesembilan adalah sengketa ekonomi syariah. Selain dari yang tadi yang 9 ini, pengadilan agama juga diberi kewenangan. Yang pertama memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum Islam kepada institusi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Artinya nanti misalnya ada sesuatu kasus hukum ataupun satu perkara yang dimana satu pemerintah daerah, dalam hal ini kita contohkan misalnya Kota Salatiga membutuhkan satu nasihat hukum, maka ini juga bagian dari kompetensi absolut dari pengadilan agama tersebut gitu. Yang kedua adalah demikian pengadilan agama juga diberi tugas tambahan yang didasarkan pada undang-undang seperti pengawasan pada advokat yang beracara di lingkungan peradilan agama gitu ya.
pegawai pencatat akta ikrar wakaf, PPAIW, dan lain. Artinya bahwa peradilan agama ini juga ada tugas tambahan sebenarnya di luar misalnya tugas dia sebagai hakim. Dia juga sebagai pengawas terhadap advokat yang beracara di lingkungan peradilan agama, terhadap PPAIW, yaitu pegawai pencatat akta ikrar wakaf yang ada di KUA. Itulah tadi pengertian dari kompetensi peradilan agama, yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Baik, selanjutnya kita akan menjabarkan sedikit tadi penjelasan dari kompetensi relatif dari peradilan agama yang tadi telah Bapak singgung, di mana tadi telah dijelaskan di pasal 118 HIR bahwa di sini dijelaskan yang pertama, secara umum pengadilan yang berwenang mengadili adalah pengadilan di tempat kediaman tergugat. Artinya kalau misalnya dia perkara cerai maupun waris, maka gugatan itu diajukan kepada pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal. Yang kedua, apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat salah seorang tergugat. Artinya misalnya tergugatnya ada 3 orang di 3 tempat yang berbeda. Jadi nggak mungkin kita layangkan gugatan ke 3 pengadilan tersebut, tapi cukup ke 1 orang saja, seperti itu. Yang selanjutnya, apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal penggugat. Artinya kalau misalnya contoh misalnya perkara waris ataupun perkara cerai dan lain sebagainya, apabila misalnya ada tergugatnya, kita tidak tahu dia bertempat tinggal di mana. Misalnya ada yang sedang misalnya kerja di luar negeri ataupun jadi tenaga kerja Indonesia yang di mana penggugat ini tidak tahu lokasi alamatnya di mana, maka si penggugat boleh mengajukan gugatan kepada pengadilan di tempat tinggal penggugat. Selanjutnya, apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di wilayah hukum di mana barang tersebut terletak. Misalnya ini kan misalnya sengketa tanah dan lain sebagainya. Artinya kalau misalnya sengketanya di Salatiga tapi orangnya ada di Malang misalnya kan, berarti gugatan dilakukan di mana benda tersebut terletak. Ini khusus untuk benda yang tidak bergerak. Selanjutnya, apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan akta, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang dipilih dalam akta tersebut. Oke, Bapak kira ini jelas maksudnya. Selanjutnya, yang kompetensi relatif yang kedua, yaitu dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Cerai talak, pertama cerai talak ditentukan oleh tempat kediaman termohon. Itu ya. Pengecualian, ada pengecualiannya. Gugatan diajukan di tempat kediaman pemohon bila yang pertama ada ketentuannya ya. Pertama, termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin pemohon. Artinya yang tadi misalnya termohon tadi meninggalkan tempat kediaman bersama, jadi dia misalnya pisah tanpa izin dari pemohon. Yang kedua, termohon bertempat tinggal di luar negeri. Nah, jadi dalam kasus ini ditentukan oleh tempat kediaman termohon. Apabila itu tadi yang dua kategori tadi, di mana termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin pemohon, yang kedua termohon bertempat tinggal di luar negeri, maka bisa diajukan di tempat kediaman termohon, seperti itu. Yang kedua, pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 cerai gugat, di mana istri menggugat suaminya, di mana gugatan ditentukan oleh tempat kediaman penggugat, gitu ya. Pengecualian sama kayak yang di atas tadi. Penggugat sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat di tempat kediaman tergugat, sama seperti di atas. Yang kedua, penggugat bertempat kediaman di luar negeri
Selanjutnya, suami istri bertempat di kediaman di luar negeri, tempat perkawinan dilangsungkan atau ke PH. Artinya bahwa nanti kalau misalnya mereka sama-sama di luar negeri, maka gugatan tersebut diajukan ke tempat mereka di mana melaksanakan perkawinan atau mencatatkan perkawinan, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke kompetensi absolut peradilan agama. Yang pertama kita akan bahas tentang yang tadi yang telah Bapak jelaskan di atas, bahwa kompetensinya itu ada perkawinan, ada waris, ada wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Dan di sini kita akan coba uraikan satu persatu, kita jabarkan. Yang pertama adalah tentang perkawinan. Adapun kompetensi dari pelayanan agama tersebut di dalam bidang perkawinan, yang pertama adalah izin beristri lebih dari seorang atau lebih, yang kita kenal dengan poligami. Yang kedua, izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun. Dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat. Artinya kalau ada yang belum masuk usia 20 tahun, berarti kan belum memenuhi syarat seperti itu ya. Jadi dia bisa mengajukan izin kepada peradilan agama. Yang selanjutnya ada dispensasi kawin, dispensasi nikah, seperti itu. Misalnya kalau dia kalau yang di poin kedua tadi, misalnya dia ada perbedaan pendapat di antara keluarga. Yang ketiganya dispensasi kawin, artinya dia belum waktunya untuk kawin. Jadi bisa mengajukan peradilan agama untuk dispensasi, diberikan keringanan seperti itu. Yang keempat, pencegahan perkawinan. Apabila misalnya ada pasangan yang hendak melaksanakan perkawinan, maka itu bisa dicegah. Misalnya ada keluarga yang tidak setuju, bisa dicegah dengan mengajukan ke pengadilan. Selanjutnya ada pembatalan perkawinan, jelas. Yang selanjutnya gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri. 8. Perceraian karena talak. Lalu gugatan perceraian. Yang ke-10 penyelesaian harta bersama atau yang kita dengan harta gono gini. Yang ke-11 ada hadana, hak pengasuhan anak. Yang ke-12 ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak apabila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya. Ini adalah kompetensi absolut peradilan agama dalam bidang perkawinan. Dan masih banyak, nanti bisa teman-teman baca tentang ini untuk menghemat waktu dan menghemat waktu juga ya, biar jangan terlalu lama, terlalu panjang video ini. Selanjutnya ada kompetensi peradilan agama dalam bidang waris, di mana peradilan agama memiliki kewenangan dalam menentukan, yang pertama, penentuan siapa yang menjadi ahli warisnya, seperti itu. Apabila ada satu sengketa tentang harta warisan, maka di situ peradilan agama berhak untuk menentukan siapa yang menjadi ahli warisnya. Yang kedua, penentuan mengenai harta peninggalan. Jadi yang mana, misalnya ini harta peninggalan pewaris yang mana saja, seperti itu nanti bisa diputuskan dari pengadilan agama. Yang ketiga, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Misalnya bapak dapat berapa, ibu berapa, paman berapa, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Nanti bisa diputuskan juga di pengadilan. Ini merupakan salah satu dari kewenangan peradilan agama. Selanjutnya, menetapkan pengadilan atas permohonan seorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing. Yang selanjutnya dalam konteks waris juga, peradilan agama juga berwenang dalam bidang wasiat, di mana perbuatan seorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga atau badan hukum yang berlaku setelah pemberi tersebut meninggal dunia. Artinya wasiat itu berlaku ya. Wasiat itu berlaku apabila yang pemberi wasiat itu telah meninggal dunia. Yang kedua, bidang hibah, di mana pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki. Jadi di sini ya mungkin teman-teman sudah familiar lah dengan hibah, di mana misalnya seorang menghibahkan benda ataupun menghibahkan sebidang tanah dengan sukarela tanpa imbalan, tentu nanti untuk dimanfaatkan seperti itu.
Selanjutnya dalam bidang wakaf, yang tadi setelah tadi ya, kewenangan absolut dari peradilan agama adalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah. Lalu kelima adalah dalam bidang wakaf, di mana peradilan agama juga memiliki kewenangan absolut dalam perkara wakaf. Wakaf adalah perbuatan seorang atau sekelompok orang wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna untuk keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Ini pengertiannya. Bidang zakat dan bidang infak, saya kira ini nggak perlu Bapak jelaskan karena sudah familiar di kalangan teman-teman. Kita langsung fokus saja ke kompetensi absolut dari peradilan agama yang bagian sengketa ekonomi syariah, di mana ini adalah kewenangan baru yang dimiliki oleh peradilan agama. Adapun bidang-bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan absolut peradilan agama adalah sengketa dalam bank syariah. Misalnya ada sengketa antara debitur dan kreditur misalnya. Lalu ada lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiunan keuangan syariah, dan bisnis syariah. Baik teman-teman, itu adalah kewenangan relatif dan absolut dari peradilan agama. Lalu sedikit saya tambahkan pada materi kali ini adalah tentang pihak-pihak yang berperkara di pengadilan agama. Pihak-pihak yang berperkara di pengadilan agama yang pertama adalah penggugat dan tergugat. Ya, ada penggugat dan tergugat. Syarat untuk mengajukan sebuah gugatan adalah adanya kepentingan hukum sengketa yang melekat kepada penggugat. Gitu. Dalam hal ini, maka tidak semua orang dapat mengajukan gugatan. Karena dalam hal ini orang yang tidak mempunyai kepentingan langsung dapat memperoleh kuasa dari orang yang kepentingannya dilanggar untuk mengajukan sebuah gugatan. Jadi penggugat adalah orang yang menuntut hak perdatanya kepada pengadilan, ke muka pengadilan ya. Artinya dia menuntut haknya. Sementara tergugat adalah orang yang terhadapnya diajukan gugatan atau tuntutan. Tergugat bisa ada kalanya perorangan ataupun beberapa orang ataupun ada badan hukum. Perkara perdata yang terdiri dari dua pihak, yaitu dengan adanya penggugat dan tergugat yang mana saling berlawanan disebut contentious jurisdicti, peradilan sungguhan. Dalam hal ini maka produk hukumnya adalah putusan, seperti itu. Yang kedua ada namanya pemohon dan termohon, yaitu pemohon adalah orang yang memohon kepada pengadilan untuk ditetapkan atau mohon ditegaskan satu hak bagi dirinya tentang situasi hukum tertentu. Gitu. Saya ulangi ya, pemohon adalah seseorang yang memohon kepada pengadilan untuk ditetapkan atau mohon ditegaskan suatu hak bagi dirinya tentang situasi hukum tertentu. Contoh misalnya perkara permohonan di pengadilan agama adalah permohonan dispensasi kawin, misalnya permohonan isbat nikah. Namun ini tidak berlaku bagi perkara cerai talak sebagaimana dalam SEMA ya, Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 1980 menyatakan bahwa asasnya cerai talak adalah merupakan sengketa perkawinan yang melibatkan kedua belah pihak. Sehingga walaupun pihak yang berperkara disebut dengan pemohon dan termohon, akan tetapi merupakan perkara kontentius dan produk hakim berupa putusan dengan amar dalam bentuk penetapan. Jadi termohon dalam arti yang sebenarnya bukanlah sebagian pihak, namun perlu halnya dihadirkan di depan sidang untuk didengar keterangan dan untuk kepentingan pemeriksaan. Baiklah teman-teman, itu saja materi kita pada pagi hari ini.
Dan untuk materi presentasi pada hari ini Bapak cantumkan link di bawah deskripsi, silahkan dilihat dan di-download. Dan untuk presensi silahkan isi nama dan NIM serta kelas dan jam mata kuliah di kolom komentar. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.